kata kiai itu, ini masalahnya bukan karmanya, masalahnya alasannya dulu ngedemo kenapa? Saya bilang dulu ngedemo karena saya nggak setuju sama kebijakan pemerintah nggak peduli terhadap kesulitan masyarakat. Nah, sekarang udah jadi dewa, udah jadi pejabat, seperti itu enggak? Itu saya langsung hati itu, wah. Jadi guru itu kalau manggilin rohana yang muncul laki-laki kan bingung dia, Iya, iya. kirain dia perempuan gitu. Oh iya, iya, iya. Akhirnya ketika itu saya nanya lagi sebenarnya kenapa sih gitu. Saya ini berdosa juga, saya banyak kegiatan hanya kegiatan seremoni misalnya, hanya kegiatan sibuk-sibuk-sibukin sendiri misalnya, tapi memperjuangkan masyarakatnya yang kurang. Sebenarnya sejak SD, SMP jiwa usaha saya sudah tergali. Ikut bantu Bapak? Ikut bantu Bapak, saya juga buat nyari jajan itu jualan es lilin di kampung ya. Selamat siang Tribuners, jumpa lagi dengan saya Wawan Perdana dalam program Bincang Santai bersama tokoh kita yang sangat spesial hari ini. Kali ini saya kedatangan tamu Kang ya, panggilnya Kang atau Panggil Kang aja. Kang Dede Rohana Putra, anggota DPRD Provinsi Banten, sekarang jabat Wakil Ketua Komisi 3. Ya. Selamat datang Kang Ya, di studio Tribun Banten. Ya, terima kasih Pak Wawan, saya diundang kembali ya, Tribuner dimanapun berada. Ini saya kangen diundang ke sini. Kalau nggak salah tahun yang lalu atau tahun yang lalu lagi saya diundang di ruangan ini. Ternyata sekarang diundang lagi. Jadi kangen di nuansa khasnya beda memang kalau Tribun ini. Siap, siap. Sehat Kang, kabar baik ya? Hari ini sehat dari pagi kita kegiatan sampai siang ini dan diundang dan beres dari sini juga ada beberapa kegiatan ya. Insya Allah seperti biasanya memang sampai malam kadang-kadang masih nerima tamu di rumah atau di beberapa tempat, kadang-kadang di kafe atau di undangan atau tahlil atau di rumah nerima tamu. Termasuk Sabtu Minggu juga gitu kan? Seperti itu Pak Wawan. Jadi memang itu salah satu resiko saya kira dan tanggung jawab pengabdian seorang DPRD provinsi ya, seorang DPRD memang pasti dia selain sibuk di kantor, di rumah, di masyarakat gitu ya, dari melek sampai merem ya sibuk terus. Jadi Tribuners Kang Dede ini selain anggota DPRD juga aktif di dunia bisnis juga, dunia kepemudaan dia pengurus di taekwondo Kang ya? Saya ketua Pengcab Taekwondo Kota Cilegon. Kota Cilegon. Iya. Jadi memang luar biasa aktif, muda, energik dan punya visi yang sangat luar biasa. Kang ya, sebelum bincang terlalu jauh kita mulai dulu Kang dari cerita nih kehidupannya. Kan kita ingin memberikan inspirasi kepada Tribuners seperti apa perjalanan Akang dari kecil sampai remaja sehingga sekarang. Memang sejak kecil memang ingin terjun dunia politik atau seperti apa cita-cita itu? Baik, Pak Wawan, Tribuner dimanapun berada ya. Saya sebenarnya dididik, dipersiapkan oleh orang tua saya ya. Memang bukan sebagai politisi sebenarnya, lebih didorong kepada sebagai pengusahanya. Jadi ini terbukti dengan penamaan saya. Jadi ketika saya dilahirkan di satu kampung yang sederhana ya, orang tua yang sederhana juga, orang tua saya ibu guru ngaji, bapak saya usaha kecil-kecilan di kampung ya, usaha kayu. Ketika saya mulai berpikir mungkin SD ya dulu kepikiran nama saya itu atau SMP saya lupa, saya sering nanya kenapa nama saya Dede Rohana. Tapi orang tua saya itu senyum aja nggak mau ngejelasin, mungkin waktu itu saya masih kecil kan, percuma juga ngomong sama anak kecil. Nah, tapi ketika saya SMP kalau nggak salah karena sekolah sudah mulai jauh kan. Itu kemarin di mana tinggalnya waktu di sini Ciamas. Ciamas ya. Ciamas nggak jauh dari sini ya. Mulailah orang banyak yang mungkin ada yang mentertawakan, ada yang bertanya kenapa sih nama kamu Dede Rohana gitu. Jadi guru itu kalau manggil Dede Rohana yang muncul laki-laki kan bingung dia, kirain dia perempuan gitu. Akhirnya ketika itu saya nanya lagi sebenarnya kenapa sih gitu. Akhirnya orang tua saya itu cerita bahwa nama Dede itu karena saya bukan anak pertama. Kalau orang Sunda kan Dede itu buat panggilan adik kan gitu. Kalau anak pertama bukan Dede kan gitu. Anak kedua, anak ketiga, saya anak ketiga kebetulan. Terus
saya ke teteh saya itu selisih 6 tahun. Karena dulu musim KB implan ya. Iya. Jadi 5 tahun di implan nggak ngisi-ngisi kan mama saya itu, baru setelah dicabut baru hamil saya, jadi kita hampir 6 tahunan. Jadi panggil Dede itu karena jauh dari Jaraknya, kakak, jaraknya panggil Dede. Rohana itu apa? Rohana itu bapak saya dulu usaha kayu panglong gitu buat kusen ya, bikin lemari-lemari, kursi, termasuk juga jual kayu-kayu kebutuhan rumah, buat rangkanya, buat segala macamnya lah. Nah, beliau itu dulu almarhum abah saya itu punya partner lah, atau punya pelanggan namanya Pak Rohana. Dia pemborong, Pak pengusaha, Rohana. namanya Pak Rohana. Beliau itu kalau ada proyek, ada pembangunan gedung, bangunan yang lagi dia bangun, dia mesen kayunya ke bapak saya almarhum. Mulai dari kusennya, mulai dari seluruh kebutuhannya, buat stegernya, buat rangkanya, kan zaman dulu belum ada rangka baja kan, semua kebutuhan kayu kan gitu. Nah, jadi bapak saya itu terinspirasi, wah ini anak saya mau jadiin Pak Rohana. Nah, saya sempat bertanya juga kepada guru saya, kepada ustadz saya ya. Memang pemberian nama itu kan sebuah harapan, sebuah visi, sebuah doa orang tua terhadap anaknya gitu. Berarti kan kalau saya bisa simpulkan sebenarnya orang tua saya itu lebih mendorongnya saya jadi pengusaha, karena ketika dinamakan saja pemberian nama pertama itu ketika akikahan dikasih nama Dede Rohana, karena yang ada di kepala orang tua saya, di pikiran orang tua saya, di hati orang tua saya ingin bahwa anak saya ini jadi pengusaha kelak nanti. Nah, Seperti Pak kira-kira Rohana. seperti Pak Rohana itu. Jadilah nama Pak Rohana. Makanya saya sebenarnya sejak SD, SMP jiwa usaha saya sudah tergali. Ikut bantu Bapak. Ikut bantu bapak, saya juga buat nyari jajan itu, jualan es lilin di kampung ya. Itu memang inisiatif atau Inisiatif. disuruh bantu cari ekonomi? Itu inisiatif. Memang inisiatif karena memang kita terbatas kan, dari keluarga terbatas, jadi kalau pengen dapat uang lebih harus nyari kan. Itu jadi udah terbiasa. Saya kalau ke pasar itu beli petasan banyak, buat dijual lagi, bukan buat dibakar sendiri, buat jualan. Beli lotrek zaman SD tuh. Itu nggak diajarin gitu? Nggak diajarin, itu jadi insting. Mungkin karena orang tua saya mendoakan ketika akikah dipotong rambutnya itu menamakan Pak Rohana dalam hatinya, wah ini anak saya sudah jadi pengusaha kan gitu. Ya, terus memang orang tua saya, bapak saya memang pengusaha, walaupun pengusaha kecil-kecilan di kampung, jadi itu menjadi terbiasa. Termasuk saya dulu disunat Pak Wawan, kan dapat pas sunat tuh ada kecil. Nah itu dulu saya disuruh sama orang tua bukan dibeliin mainan. Kalau dibeliin mainan kan habis tuh langsung. Jadi dibeliin kambing, biar ternak kambing. Itu SD saya sampai SMP saya ternak kambing. Oh, bukan dititip ke orang lain? Bukan ke orang lain. Saya yang ngerawat sendiri. Lewat sendiri. Di rumah bikin kandang kambing. Jadi saya kalau habis pulang sekolah, saya di belakang rumah kan masih banyak kebun zaman dulu kan. Tinggal taruh di belakang misalnya gitu, nggak jauh dari rumah, sore pulang lagi tuh sampai SMP saya ingat. Saudara-saudara yang lain juga ditanamkan jiwa-jiwa entrepreneur gitu? Beda ya. Kalau yang lain-lain saya nggak melihat seperti saya gitu ya. Kalau saya itu sejak kecil memang ditanamkan dan tumbuh sendiri dengan sendirinya, ada rasa keinginan, ada rasa ingin belajar dengan usaha gitu ya. Kalau yang lainnya saya lihat nggak terlalu dalam dunia usaha. Ya, sudah kecil terus ke SMP. Saya SMP masih jualan. Bahkan saya ngojek. Dulu dikasih motor sama orang tua saya. Di pangkalan ya? Di pangkalan, kadang-kadang di rumah. Zaman dulu kan ojek nggak banyak, zaman dulu. Di kampung tuh yang punya motor jarang dulu. Dikasih motor butut. Jadi orang tua saya pinter ngasih motor supaya ngurangin uang jajan. Ngasih motor tapi nggak ngasih uang bensin. Gimana motor nggak bisa jalan dong? Ya kamu mikir lah, kata dikasih motor itu kamu harus nyari duit, kata ya. Disuruh berpikir gitu ya? Itu anak SMP nggak boleh harusnya. Anak SMP nggak boleh. Sekolah SMP saya itu dekat sama pasar. SMP Ciomas itu dekat sama pasar Ciomas. Jadi akhirnya saya kalau mau hari pasar berangkat pagi-pagi jam 6. Pasar Kalangan itu atau pasarnya harian itu? Itu pasar pasarnya hari Selasa sama Sabtu. Jadi saya kalau berangkat itu pagi-pagi ada tengkulak atau pedagang apa gitu ya di pasar itu orang kampung saya. Jadi ikut dia bareng sama saya. Diongkosin tuh 1.500 kalau nggak salah. Beli bensin mungkin masih 1.000, dapat 1 liter lumayan buat bolak-balik. Rumah saya itu ke sekolah mungkin sekitar hampir 10 kilo kira-kira dulu. Nah itu dan itu jadi terbiasa jadi nyari duit. Saya di kampung itu kalau ada orang ke pasar, ada ke puskesmas, ada berobat gitu. Karena dulu tukang ojek sedikit kan, orang yang punya motor sedikit ya. Kalau sekarang udah online, udah banyak juga saingan. Dulu mah artinya sejak
kecil sudah melihat peluang-peluang gitu ya? Peluang-peluang itu. Saya sih Oke. boleh dikatakan ya, SMP itu saya sudah mulai belajar bisa nyari duit. Mhm. Saya kan namanya di kampung ya. Saya Mhm. pernah dulu SMP itu, Mhm. saya lihat pohon jengkol kalau nggak salah, berbuah Mhm. banyak. Iya. Pohon jengkol. Heeh. Kan saya sering ke pasar kan, orang kan banyak yang jualan jengkol kan. Heeh. Banyak pemborong-borong jengkol. Saya SMP itu kepikiran, saya borong ini, saya bilangin. Oh. Saya borong berapa pohon gitu Mhm. ya. Saya petik, nggak Mhm. nyuruh orang, saya Mhm. termasuk ngetikin, saya kupasin, saya bawa ke pasar. Mmm. Nah, dulu pertama kali saya ngeborong rugi saya. SMP sudah berani borong Udah berani jengkol? borong itu Oh. udah apa ya, jadi saya itu naluri usaha dan pengen nyoba. Iya, iya, Orang iya. kayaknya gampang deh, cuma Iya. ngebeli doang misalnya di pohon berapa, satu kebun misalnya diborong, Walaupun boncos gitu ya, rugi boncos. ya. Tapi setelah saya dari boncos saya belajar, Mhm. Mhm. oh ternyata boncos itu saya nggak nyari momen. Oh. Harusnya kita itu mau metik itu nyari momen, pas di Heeh. pasar lagi langka, Heeh. terus ke pasarnya saya kesiangan. Ke pasar saya Oh. jam 9, Iya, iya. harusnya ke pasar subuh. Subuh. Nah, dari situ saya belajar. Saya SMP itu saya jadi pemborong daun cengkeh. Nggak kapok tuh, Nggak kapok saya belajar waktu gagal di jengkol ngojek, tuh? jengkol, Mhm. daun cengkeh. Mhm. Dulu ada pabrik penyulingan daun cengkeh Mhm. dijadiin minyak. Mhm. Minyaknya kan kayak balsem gitu panas ya. Heeh. Nah, saya ngeborong ke Itu modal pinjam kampung-kampung. dari bapak atau gimana? Hasil tabungan? Dulu itu kan modalnya nggak terlalu banyak, terus Heeh. ada beberapa juga yang bisa dibayar, apa namanya, ambil bayar gitu ya. Oh, Jadi heeh, modal nggak gede lah, heeh, dulu heeh, punya tabungan heeh, dikit-dikit kan, heeh, juga ngeborong jengkol paling juga 50.000, 100.000 gitu ya mhm, ngeborong, kan mhm. dulu murah banget tuh Iya, segede iya, gitu kan. heeh, Nah terus kalau yang, daun cengkeh itu saya mmm, ambil, jual, timbang, saya bayar lagi ke dia. Jadi kan cepat duitnya kan, jadi iya muter ya, nggak perlu modal gede ya zaman dulu. Yang penting usaha mah, mau aja kayak usaha es lilin zaman kecil itu saya kan dimodalin es lilinnya kan. heeh, Modalin satu termos, heeh, jualan, laku berapa balikin lagi kan, duitnya berapa baru kita kasih iya, ongkos kan. heeh, Jadi heeh, nggak, heeh, sebenarnya mah usaha itu nggak perlu modal banyak dulu itu. iya, iya, Beli petasan satu renteng misalnya mhm, besar kan, mhm, paling berapa ribu gitu. mhm, Kalau enggak beli beli lotre, beli apa itu sejak kecil sampai SMP, sampai SMA, heeh. sampai kuliah, Kuliah di mana kemarin, sampai Kang? di Cilegon, di Cilegon? Alheria. Heeh, Sekarang Unival namanya ya. heeh, Nah, saya waktu kuliah itu bahkan kalau kuliah almarhum mama saya masih ada. heeh. Saya kuliah sejak saya daftar sampai lulus saya nggak dibiayain Rp1 pun. Biaya sendiri? Rp1 pun. Padahal saya belum kerja. Dan memang Oh, waktu itu saya yang pengen kuliah, apa, orang tua kan beasiswa kemarin, Kang? enggak beasiswa, saya Heeh, nekat aja udah. Saya kuliah, saya nyari kerja, apa aja kerjanya. Jadi saya pernah kerja cleaning service, office boy, pernah kerja di McDonald, tukang masak ayam, bersih toilet 1 tahun, di mana aja. Termasuk saya usaha, saya ambil usaha persetakan, undangan, jualan sepatu, jualan sweater, jualan kaos, zaman kuliah sampai menyambung hidup, sampai saya bisa waktu lulus. itu, waktu kuliah sudah ada kira-kira 5 tahun, 10 tahun lagi, saya nih mau jadi apa sih, gambaran waktu itu kan kerja Belum, serabut-serabutan di samping serabutan kuliah? aja, apa aja Heeh, yang penting jadi saya bisa penting kuliah, jalan aja gitu? yang penting jalan aja. Bahkan Oh, saya waktu dulu itu ya ada kebanggaan juga, walaupun mhm, saya kuliah itu susah, mhm, mhm, nunggak gitu mhm. ya, tapi saya masih bantuin adik saya yang sekolah di Oh, SMA gitu ya, heeh, walaupun saya heeh. juga masih perlu bantuan Iya, gitu ya. heeh, Dulu saya, dapat namanya bukan beasiswa, hadiah ya. Dulu heeh, gede banget 5 juta itu, karena mhm. saya dulu juara satu lomba karya tulis ilmiah mahasiswa seprovinsi Banten. Seprovinsi Seprovinsi Banten. Banten mewakili Dapat hadiah kampus, dapat 5 lima juta? juta. Saya Heeh, beliin motor, cash, motor second tapi ya, iya, buat heeh, heeh, Suprapit masih ada motor itu di kampung saya kasih, mhm. Itu motor saya pertama nggak? motor pertama saya miliki dari Sebelumnya kan motor diberiin orang tua dari ya orang waktu tua, ngojek itu, ini ya. beli Ini pertama? motor pertama, Heeh, lunas cash dulu. iya, iya, Dulu beliin motor, jadi kemana-mana saya bawa motor tuh, motor Suprapit ya. mhm, SMA sebenarnya saya di Pondok Pesantren Al Hidayah saya sudah bisa nyari duit, tapi masih dibantu sama orang tua. Tapi iya, kalau kuliah saya sudah hampir 100%. biaya sendiri ya? 100% biaya sendiri, Mhm, nah terus sambil kerja, mhm, kuliah, dan aktif di organisasi. Saya dulu aktif di beberapa organisasi, ada di BEM, di HMI, dan yang paling aktif di IMC namanya, Ikatan Mahasiswa Cilegon. Saya Ikatan pernah Mahasiswa jadi Cilegon, ketuanya, mhm, salah satu organisasi primordial di kota Cilegon Cilegon, ya. oh, Nah setelah itu saya akhirnya usaha, mhm. saya aktif di Kadin, di HIPI, di HIPMI, di Asungspel, di Organda, di mana-mana. Tamat kuliah baru buat perusahaan gitu? Kalau bikin Enggak? perusahaan sebelum, Sebelum? nama bikin PT itu saya sebelum lulus, hampir Mhm, 1 tahun lagi sebelum lulus ya. mhm, Ada salah satu rekanan, mhm, kawan ya, mhm, beliau memang anak pengusaha, mhm, anak tokoh di Cilegon, ngajak saya. mhm.
Saya juga nggak tahu dia itu ngelihat saya itu karena saya aktivisnya. Wah ini aktivis nih, jadi dia senang sama aktivis, jago konsep, jago bicara gitu ya kira-kira. Saya mau bikin usaha nih, saya ajak kamu. Itu 2007 belum lulus, saya belum lulus Ngomong-ngomong kuliah jurusan apa kemarin, Kang? Ekonomi saya. Pas jadi ya, linear ya, emang. Ya kira-kira gitu. Jadi setelah itu saya usaha, maka saya nggak terjun di politik. Usaha dulu saya membangun usaha, alhamdulillah sudah berkembang, sudah cukup lah ya. Iya. Nah, barulah saya diajak untuk gabung di partai politik. Maka saya nggak pernah nyalon dulu di kota. Orang-orang kan bertahap biasanya dari kota dulu misalnya kan. Saya dulu nyalon provinsi Dapil Cilegon. Langsung masuk ke PAN kemarin. Langsung ke PAN. Langsung ke PAN karena di situ dulu ada senior-senior saya aktivis. Oke. Nah, jadi beliau yang ngajak, saya bilang, saya males lah di politik. Wah, kamu katanya kalau di politik itu harus punya logistik, harus punya modal. Kamu sudah punya. Nah, secara modalnya ya, tapi kamu juga secara background aktivis, secara keilmuan, akademisi kamu juga. Saya dulu langsung S2 juga, jadi lulus 1 tahun langsung S2, ngambil S2 di Universitas Jakarta ya, UNAS, Universitas Nasional di Jakarta. Jadi teman-teman di PAN tuh dulu ngerayu saya. Akhirnya ya udah saya bilang boleh deh, tapi saya nggak mau ikut-ikutan, saya mau benar-benar jadi pengurus. Kalau nggak jadi, dia yang nawarkan ketua kan, kalau nggak jadi sekretaris saya bilang jadi bendahara deh gitu. Dia bilang kalau jadi sekretaris nggak bisa, dari Tangerang. Ini sekretaris provinsi ya. Provinsi ya. Jadi bendahara aja. Jadi saya waktu masuk jadi pengurus pertama langsung jadi bendahara provinsi tuh. Orang-orang yang nggak pernah di politik. Bahkan orang-orang bingung, ini siapa sih, ada kemarin sore belum pernah nyalon, masih muda, ini sok-sokan jadi bendahara. Dan saya langsung nyalon di provinsi. Cilegon itu 2019. Cilegon cuma 3 kursi se-Banten. Jadi dapil yang paling sulit, yang paling ketat Cilegon 3 kursi. Yang lain kan kursinya 12, 10 gitu ya. Kita cuma 3 kursi. Yang diperebutkan ya? Diperebutkan, dan PAN nggak pernah menang, nggak pernah dapat. Di Cilegon dulu dari PAN ada yang nyalon namanya Yoyok Dwi Martantio, yang punya Sari Kuring, yang punya Editor Serba. Orang kaya di Cilegon. Nggak lolos. Banyak lagi orang-orang yang besar nggak lolos. Nah itu masuk politik gara-gara sering jadi aktivis tadi, mulai terdorong untuk dirayu-rayu sama teman-teman, ayolah gitu. Ya udah saya bilang, kamu kalau jadi pengusaha memang bantu orang. Iya. Tapi kalau jadi politisi, kamu selain ngebantu orang, ngebantu pengusaha, ngebantu masyarakat, ngebantu lebih banyak lagi dengan kebijakan. Ya iming-imingnya supaya membuat saya tertarik seperti itu kira-kira. Kita kan nggak tahu di luar nama ngeliat apa iya ya gitu kan. Oh, ya udah kalau gitu, ayo saya bilang nyalon gitu. Nah, ketika saya nyalon tuh banyak sekali yang mencibir ya, khususnya Cilegon. Karena dapilnya ketat. Se-Banten itu 10 dapil, hanya Cilegon yang paling ketat, hanya 3. 3 kursi. Dan PAN nggak pernah dapat. Nggak pernah dapat. Nah, baru saya nyalon, pertama kali saya nyalon berapa coba? Suara saya 2 kali lipat daripada yang jadi. 2 kali lipat, jadi ada 3 kursi. Ada kursi saya, kursi 2, kursi 3. Kursi 2, kursi ketiga digabungin suaranya. Masih kalah. Saya. Satu lebih banyak saya. Iya. Saking masyarakat percaya sama saya, antusias sama saya gitu. Jadi suara saya biasa-biasa, orang suara paling. Itu berapa usia waktu itu, Kang? 2019. 30-an, 30 berapa saya waktu itu? Ya udah 30-an. Kan karena saya waktu itu kan lulus kuliah nggak di usaha, nggak di politik kan, usaha dulu saya. Jadi usaha mungkin saya hampir berapa tahun? 33 kali 34 saya jadi 34 kalau nggak salah ya, saya jadi dewan itu. Jadi saya sejak kuliah lulus 24 itu 10 tahun itu saya usaha fokus. Bangun bisnis, bangun usaha, baru di politik. Makanya ketika nyalon pertama itu suara orang lain paling selisih 2.000, 3.000. Kursi pertama, kedua, ketiga itu nggak jauh biasanya. Itu 2 kali lipat saya numbangin yang senior-senior, dan incumbent kalah semua. Dan itu orang yang mencibir, kamu itu akhirnya terbukti kan. Wah, kira-kira seperti itu. Oke. Jadi periode pertama komisi? Saya Komisi 4. Waktu itu karena saya selain di Cilegon, saya seprovinsi Banten dari PAN tertinggi. Waktu pertama itu. Jadi saya langsung dikasih penghargaan sebagai ketua fraksi. Saya jadi ketua fraksi saya. Padahal anak muda yang jadi itu senior-senior semua. Tapi kan sudah dilihat dari bendahara tadi kan sudah dapat kepercayaan gitu. Kepercayaan. Terus waktu itu PAN itu paling kecil, cuma 3 kursi. Ketika saya jadi bendahara 6 kursi. Jadi bisa buat satu fraksi. Naik jadi 1 fraksi, naik 2 kali lipat, dan tertinggi suara saya. Jadi akhirnya saya ditunjuk sebagai ketua fraksi. Saya langsung di Komisi 4. Waktu itu di Komisi 4 saya bagi-bagi strukturnya. 2 tahun setengah saya pindah ke Komisi 5 sebagai sekretaris Komisi 5. Nah, kemarin nyalon lagi nih, yang periode kedua saya sekarang di wakil ketua. Kebetulan memang PAN cuma dapat 1 pimpinan, yaitu di Komisi 3 ini wakil ketua. Jadi saya ambil di pimpinan. Satu-satunya, Kang Dede ya.
Ya. seperti itu. Jadi sekarang Kang Dede di Wakil Ketua Komisi 3 ini mungkin kan orang awam tuh kadang-kadang lihat kan anggota dewan nih bisa segalanya nih. Padahal kan ada bidang-bidang tugasnya. Apa Ya. itu komisi-komisi Betul, gitu betul, kan, betul. fokus pekerjaannya apa. Jadi Komisi 3 ini membidangi apa Kang dan mitranya apa aja nih Ya. Kang? Jadi Komisi 3 itu membidangi pendapatan Pendapatan daerah. daerah, pajak-pajak ya. Kedua, aset. Seluruh aset. Ketiga, kita ngurusin pariwisata. Oh, pariwisata gitu. Pariwisata di kita Bukan ya. di Komisi 5 Bukan. pariwisata. Oh. Dia budayanya. Budaya Komisi 5, pendidikan dan kebudayaan. Iya, Kalau iya. pariwisatanya karena terkaitan dengan pendapatan ada di kita. Perizinan satu lagi. Iya. Nah, dengan perizinan itu ada di kita ya. Jadi ada 4 kira-kira fokusnya. Di Komisi 3 itu kita lebih fokus ngurusin pendapatan. Benar apa kata Pak Wawan tadi bahwa masyarakat kan pikirannya berpikir bahwa dewan itu segalanya. Iya, iya. Semua urusan, semua masalah solusinya di dewan. Iya. Kira-kira gitu. Jadi kayak teh botol apapun makanannya, minumnya, apapun masalahnya ya dewan selesai Iya. gitu. Kira-kira seperti itu ya. Tapi memang ini menjadi renungan ya Pak Wawan. Iya. Kemarin itu Agustus ya masyarakat ramai sekali. Oh, yang protes lagi ya. heboh Yang aksi-aksi heboh. dia. Nah ini saya jadi renungan buat saya pribadi. Jadi ini mungkin menjadi titik balik saya untuk menyadari bahwa jadi dewan ini memang sebuah amanah. Jadi saya merinding nih ceritanya nih. Iya. 1 bulan yang lalu saya diundang di Pondok Pesantren Al Muhajirin di Padarinsang, di kakak sepupu saya sebenarnya, kiainya juga uak saya, ibu kan kakak kandung dari ibu ya. Memang saya sering ke situ. Cuman kemarin memang kebetulan lagi acara Kaul Syekh Abdul Qadir sama Maulid, dan saya juga sering ke situ sebenarnya. Cuma kemarin beda momennya, ketika kumpul para kiai lagi makan, dia nanya kayak gini, Pak Dewan, Kang Dede katanya, gimana kemarin? Demo-demo aman nggak? Aman, alhamdulillah saya bilang, di Provinsi Banten mah terkendali semua. Kang Dede kan katanya dulu aktivis, tukang demo. Oh iya saya bilang. Makanya saya mah kalau ada yang demo, ya istighfar aja. Itu jadi karma saya karena tukang demo sekarang di demo. Kata kiai itu, ini masalahnya bukan karmanya. Masalahnya, alasannya dulu ngedemo kenapa? Saya bilang dulu ngedemo karena saya nggak setuju sama kebijakan pemerintah. Pemerintah nggak peduli terhadap kesulitan masyarakat. Nah, sekarang udah jadi dewan, jadi pejabat. Seperti itu nggak? Itu saya langsung, hati itu, wah, Berdetak ya? berdetak. Apa memang, oh iya, saya sampai pulang ngerenung, sampai pulang ke rumah, sampai ke bawah mimpi. Saya sampai ngomong ke istri, Bun, jadi dewan 2 periode kayak gini-gini aja. Ya memang kita sudah berbuat walaupun mungkin belum signifikan dan mungkin bagi masyarakat juga belum gitu ya. Merasa belum maksimal kerja. Merasa belum maksimal gitu. Wah ini saya bilang, saya ini berdosa juga. Saya banyak kegiatan hanya kegiatan seremoni misalnya, hanya kegiatan sibuk-sibuk-sibukin sendiri misalnya, tapi memperjuangkan masyarakatnya yang kurang. Gitu. Wah ini kalau gitu saya nih banyak makan uang subat saya bilang ini. Sampai saya mikir, Bun, waduh, periode depan mau mungkin nggak usah nyalon dewan, udah jadi pengusaha, sampai kepikiran kayak gitu. Makanya akhirnya saya kemarin beberapa kali rapat saya mohon maaf sama teman-teman di dewan ya, kepada OPD juga saya bilang, saya hari ini berikhtiar, diniatkan saya bilang, saya ingin benar-benar membantu masyarakat. Disetujuin sama teman-teman, dimusuhin sama teman-teman nggak apa-apa, dibenci sama OPD nggak apa-apa saya bilang. Makanya kemarin saya paling lantang, saya minta efisiensi anggaran khususnya gaji pegawai. Khususnya belanja pegawai, bukan gaji pegawai ya, belanja pegawai. Kalau gaji sih nggak ada masalah, ini belanja pegawai termasuk salah satunya tunjangan yang terlalu tinggi di Banten, saya bilang. Saya minta itu dievaluasi, dan itu anggarannya kita anggarkan, kita geserkan untuk membangun infrastruktur, untuk membangun pendidikan, untuk nambahin biaya kesehatan masyarakat. Malu Provinsi Banten, PAD-nya tertinggi ke-6 di Indonesia, tapi jalannya masih banyak yang rusak. Tapi kualitas pendidikannya masih rendah. Banyak sekolah-sekolah swasta yang hari ini disubsidi, tahun ini ya, disubsidi cuma 140.000 sampai 300.000. Mau jadi apa? 110.000 SPP-nya. Nggak bakal bisa dapat guru yang berkualitas. Kita masih lihat banyak orang yang berobat tertolak, orang-orang miskin. Kan kita malu, saya bilang. Saya sempat ramai juga di media, dan sempat saya juga dibenci sama teman-teman ASN. Kan ada 24.000 orang. Baik yang hubungin saya, yang nyerang saya. Ini Pak Dewan katanya nanti nggak bakal dipilih lagi sama kita. Saya bilang nggak apa-apa lah. Saya juga belum tentu nyalonin. Lagian yang milih kan bukan hanya
ASN ya gitu. Saya bilang yang milih kan masyarakat gitu. Tapi saya ngomong dari hati ke hati ke mereka, ayolah kita coba bilangin, kita coba introspeksi diri. Kita masyarakat butuh empati loh. Kita kan dikritik juga tunjangan-tunjangan kita, saya bilang. Ya sekarang saya boleh dong sebagai wakil masyarakat mengkritik tunjangannya teman-teman ASN dong, saya bilang. Saya nggak minta dihilangin, minta dievaluasi aja. Dan itu kan namanya tunjangan kan sunnah. Kalau mampu dikasih, nggak mampu nggak apa-apa. Kalau mampu dikasih gede, nggak mampu dikasih kecil kan nggak apa-apa. Dan saya nggak minta dihilangin, nggak minta dipangkas banyak juga. Ayo kita diskusi lah. Nah, akhirnya saya ya dengan kejadian kemarin ya, insya Allah mudah-mudahan saya istiqomah. Ya saya ingin di periode kedua ini saya ingin lebih fokus bagaimana memperjuangkan aspirasi masyarakat. Kita Dewan sibuk dari Minggu ke Sabtu lagi. Dari Minggu, Senin, Selasa hampir nggak ada agenda yang kosong. Kalau kita ngikutin jadwal nggak ada yang kosong. Cuman giliran kita memperjuangkan masyarakat kurang kencang, kurang keras gitu. Karena terdinabobokan dengan banyaknya kegiatan. Kegiatan-kegiatan seremonial, kegiatan ini itulah saya kira. Nah, ini yang buat saya jadi teguran ya, dan mudah-mudahan ini menjadi pemikiran buat teman-teman DPRD semua ya, baik di Banten maupun di tempat lain ya. Memang masyarakat itu menaruh harapan yang besar buat kita. Ya kayak tadi bahwa apapun masalahnya solusinya di dewan, seolah-olah kita bisa menyelesaikan semua masalah, padahal di dalam itu terbagi dengan komisi-komisi ya, terbagi dengan kepentingan fraksi juga, dan banyak juga kepentingan kepala daerah, kepentingan Forkompida, dan banyak juga yang harus kita sinkronisasi supaya kita bisa mengawal kepentingan masyarakat. Seperti itu kira-kira Pak Wan. Oke. Tadi disinggung soal efisiensi dan pendapatan kan, apalagi tahun depan rencananya kan ada pengurangan ya dana transfer 554 ya, hampir miliar. setengah triliun ya. Setengah lebih. Banyak daerah lain juga menjerit kan, beberapa kepala daerah bahkan menemui langsung Menkyu Purbaya. Nah, di sisi lain kan mestinya daerah itu bisa kreatif. Selain efisiensi, tentunya kita harus mendorong pendapatan sesuai Komisi 3. Nah, di Banten kan kalau nggak salah termasuk kemandirian fiskal yang terbaik ya. PAD-nya tinggi. Nggak tergantung dengan pendapatan lain. PAD-nya sangat bagus. Nah, adakah potensi lain di Banten yang mestinya bisa jadi optimal gitu, Kang? Potensi itu sebenarnya masih banyak yang digali. Cuman gini Pak Wawan. Kan ini kondisi ekonomi kita lagi kurang baik. Baik di dalam negeri maupun pengaruh dari luar negeri. Ada perang dagang, perang Ukraina, perang Palestina dan lain sebagainya ya. Dan ini kan mempengaruhi di ekonomi kita. Masyarakat lagi sulit, kita bebankan dengan pajak baru, kita bebankan dengan tarif baru. Ini kan mencekik mereka. Makanya saya sampaikan, ini Komisi 3 gimana targetnya? Saya bilang, masyarakat mau kita bebani dengan apa? Dengan pajak baru. Itu namanya kick loh. Saya bilang jangan salah. Kemarin protes itu sebenarnya karena kondisi masyarakat sulit. Kalau masyarakat nggak sulit kan nggak bakal protes. Sekarang lagi kondisi ekonomi tidak baik-baik saja, kita bebankan dengan pajak baru, kita bebankan dengan tarif baru, ya bakal ribut. Bisa chaos negara. Paling yang bisa apa? Yang bisa adalah yang tadinya nggak tertib, bagaimana kita ajak supaya tertib. Yang tadinya nggak mau bayar pajak, ayo kita bayar pajak. Tapi kalau sekarang dibebankan dengan tarif pajak, kan kita pernah mau naikkan tarif pajak, ditolak sama Mendagri. Nah, kita mau bikin pajak baru juga ditolak sama Mendagri. Untuk saat ini belum waktunya. Tepat, ya. Yang penting sekarang itu pajak yang sudah ada, bagaimana digali, mengoptimalkan. Optimal itu maksudnya yang selama ini misalnya orang banyak yang nggak bayar, bagaimana supaya bayar. Nah kan orang kalau punya duit mau bayar. Tapi yang masalahnya adalah bagaimana orang yang nggak punya duit suruh bayar kan nggak bisa. Paling kita bisanya itu ngejar orang yang punya duit, lo bayar gitu doang. Tapi kalau orang yang nggak punya duit suruh bayar, ya gimana? Saya Pak buat bayar sekolah aja susah. Gitu kan? Nah kan kalau orang-orang yang menengah ke bawah kita gencet juga susah. Tapi edukasi, ya, sosialisasi, jemput bola tetap kita lakukan. Nah maka potensinya apa? Sebenarnya potensinya itu, kita kan paling banyak pajak itu dari PKB. Pajak kendaraan bermotor. Nah PKB ini tingkat kepatuhannya paling sekitar 80-an persen, 80-90%. Jadi 10% itu tidak tergali karena banyak yang nunggak, bahkan nunggaknya berlama-lama, bertahun-tahun, 1 tahun, 2 tahun, 10 tahun, 20 tahun ya. Makanya kemarin kita dikasih pengampunan pajak dari Pak Gubernur, supaya apa maksudnya orang-orang yang tidak mampu tadi atau orang-orang yang tidak taat tadi melaporkan bayar pajak tahun ini, tahun-tahun yang sebelumnya dilunasin atau dihapus atau diampuni. Itu dalam rangka sebenarnya menyadarkan masyarakat ya, walaupun ada pro dan kontra, tapi niat Pak Gubernur baik, bagaimana memberikan kesempatan buat orang yang nggak mampu bayar pajak cukup tahun
berjalan. Itu pertama. Kedua, selain pajak kendaraan ya, ada potensi yang lain sekarang itu pajak air permukaan. Nah, pajak air permukaan ini sebenarnya masih banyak potensinya. Kalau Sindang Heula sama Waduk Karian tuh sudah terkelola, airnya misalnya dikelola jadi air baku ya, menjadi air buat masyarakat, buat industri, ini juga mendapat pendapatan. Nah, sampai hari ini belum, karena terkendala dengan investor, terkendala dengan perizinan ya, karena itu masih punya kementerian. Nah, jadi pajak air permukaan masih berpotensi. Tapi kan itu tidak nambah pajak baru, tidak juga nambah tarif ya, artinya paling mengoptimalkan. Kalau mau menggali pajak baru, saya kira tidak tepat waktunya, akan memberatkan masyarakat. Kalau masyarakat lagi sulit, diinjak lagi dengan pajak baru, diinjak dengan tarif pajak baru, bisa revolusi. Revolusi industri kan gara-gara revolusi di Perancis salah satunya karena kondisi masyarakat yang lagi sulit dicekik pajak. Pejabatnya pada happy-happy, kan itu yang masalah. Ada lagi namanya pajak alat berat. Pajak alat berat sebenarnya udah lama. Cuman memang butuh harmonisasi, butuh sosialisasi. Baru tahun ini di berjalan ya, tapi udah lama sekali tahapan-tahapannya. Nah, ini yang memang potensinya masih rendah ya. Tahun depan nih udah saya targetkan kemarin, saya minta 10 kali lipat daripada tahun ini. Mereka setuju ya. Jadi kita tingkatkan peningkatannya. Jadi alat berat sama pajak air ya, yang memungkinkan. Tapi kalau pajak-pajak yang sising juga masih oke. Cuman memang tadi kondisinya bagaimana orang yang tidak mau bayar pajak tapi mampu, itu harus mereka sadar. Mereka ini harus bayar pajak. Kalau yang nggak mampu memang punya kewajiban juga, cuma kan masalahnya kondisi ekonomi ya. Makanya kita ingin coba ada sebuah database, sebuah sistem, misalnya ketika mereka beli emas, beli rumah, atau beli motor baru, mobil baru, tapi kalau dia masih punya tunggakan pajak, nggak bisa, harus bayar dulu. Kalau kayak gitu kan fair kan, mereka punya duit dong. Orang mereka beli tanah kok, beli emas kok, beli motor baru, beli rumah baru, tapi punya tunggakan pajak, harusnya bayar dulu dong pajaknya. Nah, ini saya sudah berkali-kali bicara seperti itu. Bagaimana mensinkronkan database itu. Jadi orang kalau mau beli rumah dicek datanya, kamu sih punya hutang tunggakan pajak motor, pajak mobil, lu udah beli rumah baru loh, harus bayar dulu loh, kira-kira seperti itu. Di daerah lain belum pernah. Di kita juga belum ada. Cuman maksud saya ini lagi saya usahakan supaya meminimalisir orang-orang yang tidak taat dan tidak patuh terhadap pajak. Kan kalau kayak gitu ruang gerak mereka susah kan? Sama seperti ini ada di beberapa daerah itu kan, untuk syarat apa-apa harus PBB lunas gitu. Seperti itu mungkin kira-kira seperti itu. Betul. Jadi kalau misalnya dia mau beli tanah itu harus bayar lunas dulu, bayar pajaknya. Kira-kira itu salah satunya gitu ya. Nah, ini saya pengen lebih luas lagi buat orang yang misalnya suka belanja tanah, belanja rumah, belanja nambah mobil, ganti mobil gitu. Kita pengen tunggakan pajak yang sebelumnya harus lunas dulu loh. Masa lu nambah mobil lagi, nambah rumah lagi, nambah tanah lagi tapi hutangnya masih ada, kan nggak fair kan gitu. Kira-kira mungkin mengoptimalkan namanya. Tapi kalau menggali pajak baru, saya sarankan ke teman-teman jangan. Oh, ini Komisi 3 lo katanya ini lagi efisiensi, bagaimana cari? Saya lantang di grup, saya lantang di rapat bank dan anggaran. Saya bilang, kalian mau seperti apa lagi? Saya suruh apa menggalinya? Saya bilang, saya paling bisa mengoptimalkan. Tapi kalau menggali pajak baru, menggali pajak dengan tarif baru, saya pasang badan, saya nggak mau. Akan nyusahin masyarakat, kondisinya nggak tepat. Kalau mau naikin pajak, kalau mau nambah pajak baru, kondisi ekonomi lagi baik, masyarakat lagi happy, lu boleh minta. Kalau lagi sulit, seperti saya bilang, itu bisa 2 kali lipat rusuhnya seperti Agustus kemarin. Orang lagi sulit kok, saya bilang ditambah-tambah lagi, jangan. Tapi kalau mau optimalkan boleh. Jemput bola yang orang nggak mau bayar pajak tapi punya, kita ingetin. Kita panggil, kita samperin, kita sadarkan, lu punya kewajiban gitu loh. Paling bisa itu. Atau misalnya tadi yang belum terjaring, ada potensi-potensi air permukaan kita masih banyak tapi belum teroptimalkan, ayo segera kita ambil. Toh masyarakat dan industri masih banyak yang membutuhkan air baku. Industri di Cilegon, di Serang, di Tangerang, bahkan Waduk Karian tuh nanti areanya itu sampai ke Bogor. Waduk Karian yang di Lebak itu ya? Yang di Lebak. Itu waduk terbesar itu. Itu masuk PSN kalau nggak salah. Masuk PSN. Itu sampai ke rencananya penggunaan air bakunya sampai ke Bogor. Ke Bogor. Sampai ke Jakarta otomatis, Bogor sampai ke Bogor. Dan itu yang perlu didorong ya. Itu menurut saya, itu kan boleh karena masyarakat butuh air, industri butuh air, industri investor nggak bisa masuk kalau nggak ada listrik, nggak ada air. Tapi yang kayak itu boleh, pajak alat berat ayo boleh. Tapi kalau nambahin pajak lagi, bukan momennya, saya bilang. Naikin tarif pajak bukan momennya. Mempersulit masyarakat. Dan saya pasang badan, saya nolak. Saya ngomong lantang teman-teman. Saya nolak kalau ada tarif pajak baru, tarif pajak dinaikkan atau ada pajak baru. Menggalinya bukan itu untuk saat ini. Menggalinya optimalisasi aja yang udah ada. Yang udah ada yang misalnya orang nggak mau bayar pajak, lu kejar, lu sadarkan, lu ingetin. Kalau perlu bikin sistem seperti apa.
bikin sanksi seperti apa, itu aja udah. Seperti itu Pak Wawan. Oke. Lagi rame juga nih soal BUMD nih. Oh iya. Saya juga intip postingan Kang Dede. Iya. Bagaimana BUMD itu jangan sampai jadi beban gitu Betul. Mestinya ngasih dividen. Mendagri kalau nggak salah nyebut ada 300 BUMD yang merugi kan. Termasuk BUMD yang ada di Banten. Di Banten gimana nih kondisinya ini Kang? Jadi saya itu bisa dijadi andalan nggak untuk penambahan pendapatan daerah ini? nggak bisa. Di Kenapa nih, Kang? BUMD di Banten tuh semuanya ya ada sih 1-2 tapi rata-rata memang nggak produktif BUMD itu ya. Nah ini memang jadi catatan. Saya kemarin dapat informasi dari teman-teman media sebenarnya Pak Wawan bahwa ada yang ini yang lucu nih. Kita ini lagi gencar-gencarnya Pak Gubernur ya DPRD gencar-gencarnya membesarkan Bank Banten. Karena Bank Banten ini kan bank yang sudah dilahirkan utuh, pemiliknya mayoritas adalah Provinsi Banten ya. Nah ini kita lagi besarkan. Ada BUMD kita yang punya modal dari pemerintah Provinsi Banten mendepositokan uangnya di bank lain. Saya marah, saya ngamuk. Dan yang lucu lagi, BUMD itu kegiatan paling banyak yang menguntungkan atau laba paling besar dari mana? Bukan dari operasional, dari deposito. Dari deposito modal. Ya lu kalau kerjaannya mendepositokan uang mah ya ngapain lu jadi BUMN, ngapain lu jadi direktur lu? Ngambil margin bunga itu aja ya? Ngambil margin bunga aja saya bilang. Kalau itu mungkin uang nggak kepake oke. Tapi kalau itu menjadi sumber pendapatan pokok, keliru saya bilang. Bubarin, pindahin uangnya buat BUMD yang membutuhkan. Ada memang BUMD yang bagus misalnya yang menguntungkan di tahun ini, tahun kemarin memang saya rugi dia, namanya Jamkrida. Memang kan itu bergerak di jaminan ya. Nah, Bank Banten memang kita udah habis duit sekitar 2 triliunan lebih sampai hari ini belum recovery karena dari kerugian dari awal salah ya. Nah, ABM juga masih rugi. Ada lagi namanya BGD ya. BGD juga sangat memprihatinkan. BGD itu sebenarnya tujuannya bagaimana bisa mengelola sumber daya potensi-potensi yang ada di Banten, tapi hari ini saya tanya kamu apa kamu usahanya? Rental mobil ya Pak. Aduh, saya bilang rental mobil usaha saya, kerjaan saya, masa BUMD dimodalin sama pemerintah. Harusnya kan BUMD itu bergerak dalam bidang yang dimana itu menyangkut hajat hidup orang banyak. Dan di situ ada namanya penugasan untuk melayani masyarakat, tapi ada juga fungsi bagaimana supaya ngambil keuntungan, kan fungsinya itu. Tapi kalau usaha rental mobil saya bilang dari mana kamu hajat hidup orang banyaknya yang mana yang tergantung dalam bidang itu saya bilang. Jadi hari ini masyarakat Banten ya Tribunner dimanapun berada, saya mohon maaf bahwa saya harus sampaikan bahwa BUMD yang ada di Provinsi Banten hari ini memang belum menjadi sumber pendapatan buat PAD Provinsi Banten. Mohon maaf, justru malah yang ada memang hari ini masih kita injak, masih kita modalin, dividennya belum begitu terasa kecuali ya Bank BJB. Bank BJB ya walaupun kita pemilikan sahamnya kecil, memang itu menghasilkan. Tapi memang ini menjadi sebuah RPJMD Provinsi Banten bahwa kita memang harus punya bank mandiri, bank sendiri maksudnya kan, adalah Bank Banten. Kalau dari sisi menguntungkan memang Bank BJB kita menguntungkan, cuman kepemilikannya kan bank pemerintah Provinsi Banten sama Jawa Barat dan mayoritas Jawa Barat daripada kita. Itu menguntungkan memang kalau itu. Tapi kalau yang BUMD yang murni punya kita semuanya amburadul. Apa yang perlu dilakukan nih Kang? Ada perubahan total atau gimana nih? Ya, jadi memang kita ini harus ada perubahan total dan kalau menurut saya memang ada yang nggak perlu. Dilebur atau gitu ya? Dilebur, seperti Danantara gitu ya, BUMN ya? Dilebur aja misalnya kayak BGD. BGD dulu dibentuk untuk menjadi pemilik saham dari Bank Banten. Sekarang Bank Bantennya kita sudah bikin perseroda, jadi dia jadi lembaga tersendiri. Di langsung Pemprov pemilik sahamnya, komisarisnya, bukan lagi BGD. Berarti kan BGD udah nggak ada fungsi lagi dong. Nggak ada perusahaan dong namanya ABN, agrobisnis ini ya. Ini sebenarnya penugasannya bagaimana bisa mengembangkan potensi pertanian ya, perhutanan misalnya di Banten Selatan. Tapi ini juga belum maksimal, belum optimal saya kira. Nah, menurut saya sih memang kita lebih baik nggak usah bikin BUMD kalau kira-kira nggak jelas visinya, nggak jelas core bisnisnya gitu, nggak jelas keuntungannya kan menjadi beban masyarakat. Kalau bank oke lah misalnya kan, Jamkrida oke lah karena memang bank itu membutuhkan jaminan ya Jamkrida itu misalnya. Kalau yang nggak penting-penting memang udahlah bongkar aja. Seperti itu kira-kira. Mungkin penutup ini Kang Dede tadi sudah apa bahasanya introspeksi diri apa mengenai perannya di dewan kan artinya akan selalu berjuang untuk masyarakat. Insyaallah. Sekarang mungkin pesannya ke masyarakat,
ke Tribuners, bagaimana tetap menjaga api semangat ini di tengah kondisi yang sedang boleh dikatakan ya tidak baik-baik saja nih kan. Ya. Seperti apa? Apakah perlu banting setir, profesi atau apa, artinya biar warga Banten ya yang khususnya bisa menatap 2006 lebih baik lagi gitu, Ya. seperti itu. Baik Tribuner dimanapun berada, memang kondisi ekonomi lagi tidak baik-baik saja, tapi yakinlah ya, badai pasti berlalu ya. Setelah gelap pasti bakal terbit terang. Kita harus tetap semangat, kita harus tetap memperbaiki diri, harus meningkatkan juga kemampuan kita, meningkatkan semangat kita, meningkatkan kebaikan kita, dan kita yakin dengan perbuatan yang baik, dengan semangat yang baik, dengan meningkatkan kerja keras kita yang baik, saya yakin hari besok akan lebih baik. Hari besok akan lebih mudah dan hari besok akan lebih terang, akan lebih menjanjikan. Ya, namanya dunia pasti ada siklusnya, dalam ekonomi juga ada siklusnya, tapi yakinlah yang pemenang adalah orang yang berjuang yang lebih banyak, orang yang ikhtiarnya lebih banyak, orang yang berdoanya lebih banyak, termasuk orang yang belajarnya lebih banyak, dan tetap semangat. Oke, terima kasih luar biasa, penuh semangat. Tribuners, terima kasih. Kita akan jumpa di lain kesempatan dengan tamu-tamu yang tak kalah spesialnya. Terima kasih, Kang Dede. Siap, Sukses, siap. tetap sehat, Amin. biar Dan bisa terus memikirkan warga Banten. warga Banten, dan sukses juga buat Tribuner dan buat Tribun sendiri ya.